Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, hingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, kemudian dilanjutkan untuk mengikuti pengajian yang ada di Masjid Ar-Rahman ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada siang hari ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari setiap pengajian, lalu kemudian bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Pada siang hari ini kita melanjutkan materi Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Masih poin yang pertama dari pembatal-pembatal keislaman ini, yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga tauhid kita, menjaga iman kita, menjaga akidah kita dari hal-hal yang membatalkannya. Di antaranya yaitu kekufuran dan kesyirikan. Nah, ini adalah dua perbuatan yang dilarang di dalam Islam dan sangat membahayakan akidah dan iman dari seorang mukmin, dari seorang muslim. Di antara cara agar kita bisa menjaga iman kita yaitu mengkaji kitab Nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman kita, agar supaya kita tahu apa saja yang dikategorikan sebagai hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Di dalam syarah kitab ini dijelaskan fa ta'allamul insan al-ilman nafi' la siyama al-ilmul aqidah fa ya'rifu al-aqidah as-sahihah min ajli ayatamassaka biha wa ya'rifu nawaqidul aqidah wa mafsadatiha hatta yatajannabaha. Di antaranya untuk mempertahankan akidah dan keimanan kita, hendaklah seseorang terus belajar, terus ngaji, terus mengikuti majelis-majelis ilmu,
Apalagi ilmu tersebut adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah. Nah, ini harus. Tujuannya apa? Agar seseorang itu bisa mengetahui itu akidah yang benar, itu akidah yang salah. Lalu kemudian orang itu ketika sudah mengetahui itu akidah yang benar, lalu kita pegang teguh, lalu kita ikuti, lalu kita berpijak di atasnya. Ketika kita sudah tahu bahwa itu akidah yang tidak dibenarkan, itu akidah yang salah, yang melenceng, yang akan merusak keimanan kita, setelah tahu kita tinggalkan. Jadi orang yang cerdas itu seperti itu, para jamaah. Orang yang cerdas itu bukan orang yang profesor, doktor, insinyur, lalu taruhlah seperti itu. Tapi orang yang cerdas menurut Islam itu adalah orang yang tahu kebenaran lalu diikuti. Nah gitu. Lalu dia tahu itu keburukan lalu dia tinggalkan. Kalau hanya dia tahu kebenaran, tahu ini kejelekan tapi tidak diikuti, itu bukan orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas, orang yang pandai ya seperti itu. Bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana akidah yang benar, mana yang akidah yang salah. Lalu kemudian diikuti yang benar, lalu ditinggalkan yang salah. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair. Sesungguhnya dahulu di zaman Nabi SAW banyak manusia yang bertanya kepada beliau tentang kebaikan-kebaikan, tentang surga, tentang pahala, tentang bidadari, pokoknya tentang enak-enak dong. Jadi rata-rata manusia di zaman Nabi SAW itu bertanya kepada Nabi tentang yang enak-enak. Ya mungkin tidak jauh dengan yang ada sekarang itu Pak ya. Kalau ngaji kan minta yang enak-enak Pak ya. Ngaji minta yang surga, amal soleh, kan itu Pak. Sing noe ngaji nih ben gak membuat orang itu susah mikir. Diajak ngaji yang seneng-seneng aja, jangan diajak ngaji yang susah-susah, jangan diajak ngaji yang kereng-kereng, nah gitu. Diajak ngaji yang enak-enak saja, keutamaan, pahala. Sekarang itu Pak mayoritas yang ada di masjid-masjid kita kaum muslimin itu. Coba kalau ngaji kereng titik ngono, wah wis dituduh yang bukan-bukan. Ngajinya itu seneng banyol, ngakak-ngakak. Itu Pak di WA itu loh Pak. Jadi nggak semerap sih. Di WA itu ngaji apa itu lah lucu, banyol guyu kabeh seperti itu. Itu yang disenangi seperti itu. Tetapi kata Hudzaifah, sahabat-sahabat yang utama, ya beliau mengatakan kuntu as'aluhu anisyar. Kuntu as'alahu anisyar, tetapi aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Sing gak enak. Jadi hal-hal yang tidak enak saya tanyakan kepada beliau. Apa tujuannya? Makhafatan ayyudrikani. Khawatir kejelekan itu kalau tidak diketahui akan menimpa kepada diriku. Jadi kita wajib mengetahui kejelekan bukan untuk diamalkan, bukan untuk diikuti, tetapi kejelekan yang kita ketahui tujuannya adalah untuk kita jauhi, agar jangan sampai kita
melakukan dan mengamalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, apalagi yang berkaitan dengan akidah. Nah, oleh karena itu para jamaah, mari kita belajar tentang akidah ini. Biasanya para ulama, para ustadz itu kitabnya Kitabut Tauhid, itu diikuti pengajiannya. Kitabut Tauhid, nanti di situ akan menjelaskan lawan katanya, Pak, yaitu syirik dan semua contoh-contohnya. Kemudian ikuti pengajian tentang nawaqidul Islam, nawaqidul iman, pembatal keimanan, pembatal keislaman, agar kita tahu hal-hal yang membatalkan lalu kita jauhi. Lalu ikuti Pak pengajian yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin yang ada di negeri kita, ya, akidah mereka dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bukan akidah Ahlus Sunnah, tetapi akidah Asy'ariyah, Pak. Pernah dengar Pak akidah Asy'ariyah? Nah, itu. Nah, Asy'ariyah itu mengambil ilmu dari Ahlul Kalam, yaitu Aristoteles. Tahu Pak Aristoteles itu, Pak? Aristoteles itu tokoh filsafat dari Yunani. Orang-orang Yunani itu apa, Pak? Tuhannya apa? Tuhannya yaitu para malaikat, patung. Nah, itu yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Yunani. Itu yang diadopsi oleh Asy'ariyah yang mayoritas ada di dunia, khususnya di Indonesia. Akidah Asy'ariyah ini menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, Pak, kita akan terjerumus ke dalam akidah Asy'ariyah. Kalau sudah terjerumus ke dalam Asy'ariyah, mohon maaf Pak, di situ ada bagian-bagian yang kita dianggap kafir. Salah satu contoh, orang-orang Asy'ariyah tidak yakin melihat Allah besok pada hari kiamat di surga. Gak mungkin dilihat. Maksudnya gak mungkin dilihat itu karena kalau kita melihat Allah di surga nanti berarti kan melihat arah. Nah, arah itu tidak layak bagi Allah. Berarti kalau arah tidak layak bagi Allah, berarti Allah tidak dilihat, Pak. Orang yang meyakini bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa melihat Allah besok di surga, maka orang itu dihukumi sebagai orang kafir loh, seperti itu loh, Pak. Jadi kita kaum muslimin meyakini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri melihat Tuhannya loh kan. Orang namanya melihat itu jelas ketok, Pak. Tapi mereka meyakini gak ketok kalau arah. Allah tidak memiliki arah. Kalau Allah memiliki arah itu seperti makhluk. Ngebilang seperti itu, Pak. Akhirnya secara tidak langsung mereka menolak Allah bisa dilihat. Seperti ini kita tidak tahu, Pak. Nah, hati-hati yang seperti itu. Ini masih satu, Pak. Banyak lagi contohnya tentang akidah Asy'ariyah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang di situ menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah umumnya. Kemudian kita hendaklah belajar tentang akidah secara keseluruhan. Maksudnya tentang akidah secara keseluruhan ini diantaranya beriman kepada hari kiamat dan tanda-tandanya, beriman kepada turunnya Dajjal, beriman kepada turunnya Nabi Isa, beriman kepada Imam Mahdi, beriman nanti matahari terbit dari barat, ada Ya'juj dan Ma'juj. Ini akidah.
Manakala akidah dan keimanan seperti ini para jamaah tidak kita yakini, tidak kita ketahui dengan benar, kita akan terjerumus ke dalam apa? Perusakan-perusakan daripada akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah seperti itu. Lalu kemudian pensyarah menjelaskan juga adalah seseorang di dalam mempertahankan daripada Islamnya harus mengetahui tentang makna ibadah. Apa ibadah itu? Takrif secara global bi anna ghayatul hubbi lillahi azza wa jalla ma'a ghayati dhullillahu, yaitu ya sesungguhnya ibadah artinya adalah ghayatul hubbi, cinta yang penuh kepada Allah. Jadi seseorang tandanya cintanya dia kepada Allah, cinta yang penuh dan totalitas, maka di dalam beribadah kepada Allah mudah sekali. Di dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah itu sangat mudah sekali. Diiringi dengan totalitas di dalam perendahan diri kepadanya. Adapun ibadah secara terperinci, secara khusus dijelaskan oleh para ulama, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal a'mali wal aqwal adh-dhahira wal batina. Ibadah itu nama yang mencakup di dalamnya semua apa yang telah dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Baik itu dari perkataan maupun perbuatan, secara lahir dan secara batin. Maka itulah yang dinamakan dengan ibadah. Jadi ucapan kita, perbuatan kita apabila diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka ucapan dan perbuatan kita para jamaah itu bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah, maka ucapan dan perbuatan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sendiri adalah at-taqarrubu ilaihi bima sara'ahu, yakhruju at-taqarrub ilaihi bima lam yusri minal bid'ati wal muhdatsat. Dikatakan ibadah dikhususkan lagi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa saja yang disyariatkan oleh Allah dan menjauhi dari semua yang tidak disyariatkan oleh Allah. Jadi apabila ibadah kita itu dianggap ibadah oleh Allah, dicintai dan diridhoi, tentunya melalui apa? Melalui syariatnya. Tidak bisa Pak kita beribadah kepada Allah ngarang sendiri, membuat aturan sendiri di luar daripada syariat Allah. Ya ini tidak bisa. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah tidak sah kecuali ada dua syarat. Ibadat tidak dianggap ibadah artinya seseorang ucapannya, perbuatannya tidak mendapatkan ridho dan cinta dari Allah karena tidak dianggap ibadah. Maka apabila ingin mendapatkan cinta dan keridhaan dari Allah dan dianggap ibadah, ada dua syarat. Syarat yang pertama,
hendaklah ibadah yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas. Karena ibadah yang ikhlas itu selamat dari perbuatan syirik. Ibadah yang ikhlas itu akan selamat dari perbuatan syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishal lahuddin." Beribadahlah kamu kepada Allah di dalam agama ini dengan ikhlas. Ikhlas itu hanya ditujukan kepada Allah saja pada jemaah. Diniatkan karena Allah, ditujukan kepada Allah. Tidak diniatkan kepada yang lain, tidak diniatkan untuk yang lain. Ini ibadah yang ikhlas. Dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Meniadakan semua bentuk ibadah yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lawan katanya ikhlas itu adalah riya, ya, syirik, sum'ah, ujub. Ibadah kok ujub? Apa sih ujub itu? Ujub itu adalah orang yang membanggakan dirinya, orang yang mentazkiyah dirinya. Allah melarang, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu mensucikan dirimu. Jangan kamu memuji dirimu. Gak boleh manusia memuji dirinya. Aku loh kok pinter sih, heran enggak, itu gak boleh, Pak. Aku loh kok ganteng dhewe tak delok-delok iki. Gak boleh, Pak. Aku loh kok duwe paling akeh dhewe nang kampung iki. Gak boleh, Pak, seperti itu. Kok memuji awake dhewe ya. Aku loh kok paling sregep nang masjid. Ya kabeh wong iki terlambat kok, kari, telatan. Aku kok paling sregep. Ah ini tidak boleh, Pak, seperti itu, Pak. Ya, ini namanya memuji dirinya sendiri. Nah, orang yang memuji dirinya ini yaitu termasuk perbuatan syirik, tapi syirik kecil. Tapi meskipun syirik kecil, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya seperti orang yang berbuat riya. Riya itu ibadahnya ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, ingin diperhatikan oleh manusia. Nah, seperti ini masuk dari kategori riya. Riya itu adalah syirik kecil. Nah, meskipun syirik kecil, manakala terus-menerus, maka akan bisa mengantarkan kepada syirik besar. Berbahayanya dari situ. Oleh karena itu, hendaklah kita di dalam beribadah ini para jamaah benar-benar kita ikhlas. Dalam ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, hidup dan matiku adalah untuk Allah saja, bukan untuk yang lain selain Allah. Insyaallah manakala ibadah kita ikhlas akan diterima dan jauh dari hal-hal yang membatalkan ibadah kita, yaitu kesyirikan. Yang kedua, ibadah agar diterima oleh Allah hendaklah antakuna muwafiqatan li sunnati Rasulillah SAW, yaitu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila tidak diperintahkan, maka hendaklah kita tidak melakukan ibadah itu. Kenapa? Karena apabila melakukan satu perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Nabi, Pak, itu ada kalanya bisa mengarah kepada hal-hal yang membatalkan iman, membatalkan Islam. Contoh, Bapak tiba-tiba berdoa, gitu ya.
Apa doanya misalkan? Ya Rabbi bil Mustafa. Loh kan enggak terasa Pak ya? Baligh maqasidana kan gitu. Apa itu artinya? Apa Pak artinya? Ya Tuhanku, ya dengan Nabi Muhammad aku berwasilah. Sampaikan semua keinginanku. Loh Pak, wasilah. Wasilah Pak, menjadikan doa-doanya dimasukkan ya dalam doa-doa tersebut makhluk. Ya. Memasukkan di dalam doa itu kan ibadah, Pak. Doa itu kan ibadah. Ibadah kepada Allah harus ikhlas kan gitu. Ini tidak ada ikhlas. Kemasukan makhluk di situ. Kemasukan karena di situ. Siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah melalui perantara makhluk, itu sama dengan ibadahnya dia kepada selain Allah. Kata para ulama, barang siapa yang menjadikan ketika berdoa kepada Allah, ketika ibadah kepada Allah, menyertakan menjadikan malaikat, para nabi, orang-orang yang soleh sebagai perantara di dalam ibadahnya, maka dia, mohon maaf, maka dia termasuk kafir. Loh, seperti itu Pak. Berarti kalau kafir gimana? Dia bukan orang Islam. Batal Islamnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan perantara Nabi Muhammad. Loh, ada yang ngono iku lha apa jene? Mereka menganggap Allah itu seperti presiden. Kalau ketemu presiden harus menemui siapanya dulu Pak? Ngajudannya dulu. Begitu pula kalau kita ingin ke Allah, menemui Allah, harus melalui orang-orang yang dekat dulu. Siapa orang yang dekat itu? Malaikat, para nabi, dan orang-orang yang soleh, para wali. Ngono ya Pak. Jadi Allah itu disamakan dengan apa? Dengan makhluk. Gak bisa langsung meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian kepada aku kabulkan permintaanmu. Tidak pernah Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kepada aku melalui kau nabiku. Gak pernah Pak seperti itu Pak. Nah inilah ma'asyiral muslimin, para jamaah, manakala kalau kita ibadah itu dengan tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka akan tertolak. Tidak hanya tertolak, bisa saja menyebabkan daripada batalnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh gitu loh. Harusnya kalau berdoa itu langsung saja, ya Allah, ya Wahhab, ya Allah, ya Razzaq. Kan begitu Pak ya? Yaitu dengan menggunakan Asmaul Husna, dengan nama-namanya yang baik, dengan sifat-sifatnya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah di dalam ibadah kita jauhkan dari syirikan. Ya, jadi syirik ada dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar itu adalah syirik yang besar, yang menyebabkan seseorang dia keluar dari Islam dan akan menyebabkan seseorang dia masuk ke dalam neraka, ya, dan diharamkan masuk ke dalam surga, dan amal ibadahnya terputus. Lalu darah wa yabihu damuhu wa harta dan darahnya itu dihalalkan manakala dia sudah murtad dan keluar dari Islam. Dan ini adalah bentuk satu keburukan dan kejelekan yang luar biasa. Kemudian syirik kecil itu
tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama. Apa contohnya syirik kecil? Yaitu diantaranya adalah riya. Apalagi sumpah kepada selain Allah. Nah itu Pak, ya, sumpah kepada selain Allah demi Ka'bah. Nah itu kan, demi bapakku. Nah ini tidak boleh seperti itu. Ini syirik kecil seperti itu, kategori syirik kecil. Seperti juga ada orang yang mengatakan laulallahu wa anta, seandainya bukan karena Allah dan kamu. Nah ini, ya, seandainya tidak ada kamu. Nah itu enggak. Ini ucapan-ucapan yang berbahaya seperti ini. Kalau tidak bapak yang menolong saya, no, hati-hati Pak. Kalau tidak ada bapak yang membantu saya, nah ini hati-hati. Ini termasuk syirik kecil. Ada juga yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini adalah termasuk bagian dari syirik. Kalau tidak ada kamu, atau kalau tidak ada kehendak Allah, ya, dan kehendakmu. Nah ini pakai dan ini nggak boleh Pak. Harus ditambahi dengan summa kemudian. Karena wawu di sini menunjukkan penyamaan antara makhluk dan Allah. Umpama ini kalau tidak ada, ya, nggak ada rizki dari Allah dan bantuan dari kelurahan, umpamanya Pak, maka kampung ini tidak dipaving. Ini salah Pak, ini syirik kecil namanya. Harusnya begini, umpama tidak ada rizki dari Allah, kemudian bantuan dari kelurahan, maka tidaklah dipaving kampung ini. Itu baru benar Pak, seperti itu. Okay? Jadi harus dibedakan antara dan summa, agar kita apa? Agar kita selamat dari bentuk-bentuk kesyirikan, walaupun itu adalah syirik kecil. Seperti itu, okay, para jamaah. Ya, saya kira cukup para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian yang kita kaji pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan harapan kita Allah senantiasa menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang membatalkan keimanan dan keislaman kita. Kita laksanakan semua yang telah diperintahkan untuk menambah keimanan, kita laksanakan yang dilarang, kita jauhi yang dilarang, ya. Yang dimana yang dilarang itu benar-benar akan merusak daripada keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup para jamaah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.